Halo semuanya, di sini saya Wilhelmina Trijuma Purbeti akan membahas materi tentang apa itu Arianisme dan apa itu Nestorianisme. Di sini kita akan mengetahui tentang keduanya, yang dimana mereka dipelopori siapa dan apa ajaran yang menentang gereja. Baiklah, sebelum itu saya akan membahas tentang apa itu Arianisme dan siapa yang peloporinya serta ajaran yang menentang gereja. Arianisme yaitu ajaran sesat dalam gereja yang muncul pada abad keempat, yang dimana dipelopori oleh Arius. Arianisme ini mengajarkan bahwa anak Allah tidak kekal karena ia diciptakan oleh Allah Bapa dari ketiadaan untuk tujuan penciptaan dunia ini. Oleh karena itu, anak Allah tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Jadi Arianisme ini dikutuk sebagai ajaran sesat dan dalam sinode di Alexandria tahun 320 dan kemudian dalam konsili Nicea tahun 325. Konsep ajaran dari yang menentang gereja ini bagi Arius dan para pengikutnya itu karya utama juru selamat adalah untuk menjadi teladan bagi kita. Dia dijadikan sempurna melalui penderitaan dan perkembangan rohani. Dia anak Allah tetapi juga melalui adopsi. Jadi konsep ajaran ini mengatakan bahwa ajaran Arius ini mengatakan anak Allah adalah anak adopsi. Namun hal itu juga bagi Arius, Kristus bukan sekadar seorang manusia sejalan dengan kitab suci, di mana terdapat pada kitab Injil Yohanes, surat Ibrani, surat Korintus, dan surat Kolose. Arius percaya bahwa anak Allah adalah penciptaan dunia yang bereksistensi. Jadi, karena itu mestinya Kristus seperti malaikat, di mana dia adalah ciptaan, perantaraan ciptaan, atau setengah Allah. Jadi, secara ringkas, bagi Arius, Kristus adalah penciptaan bereksistensi dan juga makhluk, di mana hal ini menjadi sesuatu yang terdapat pada ajarannya, yang dimana ada suatu waktu kelihatan firman itu belum ada. Dengan begitu dia dapat berubah seperti kita, dan seandainya tidak berubah, dia tidak dapat menjadi teladan rohani. Dan pada bagian kitab suci juga yang berbicara tentang dia sebagai pencipta segala sesuatu, itu memperlihatkan bahwa dia bukan sekedar seorang manusia biasa. Karena itu kaum Arian tampaknya melihat dia sebagai semacam setengah ilahi atau malaikat. Jadi mereka tidak dapat melihat dia sebagai suatu kesatuan dari hakikat ilahi dan Kristus. Jadi ajaran ini mengatakan bahwa ajaran Arius yang melihat bahwa Allah
anak Allah itu sebagai hakikat yang ilahi dan manusiawi, tetapi sebagai suatu hakikat juga yang berdiri atas unsur-unsur tertentu, tubuh manusia dengan jiwa malaikat. Baik teman-teman, kita sekarang memasuki tentang apa itu Nestorianisme, siapa pelapornya, dan apa ajaran yang menentang gereja. Jadi pada abad ke-5 timbul perselisihan di gereja antara aliran teologi di Antiokhia dan Alexandria, yakni mengenai hubungan antara tabiat ilahi dan tabiat manusia dalam pribadi Kristus. Nestorius, seorang Syria yang terkemukakan di gereja Antiokhia, diangkat menjadi uskup Konstantinopel pada tahun 428, di mana perselisihan ini timbul karena ia mengancam pemakaian istilah Theotokos atau Ibu Allah, Ibunda Allah sebagai gelar anak darah Maria, dan Nestorius juga mengusulkan agar Maria digelar sebagai Christotokos atau Ibunda Kristus, karena seorang wanita tidak mungkin dapat membawa ilah itu dalam rahimnya selama 9 bulan, di mana dipelopori oleh Krillus, uskup Alexandria, menuduh ajaran Nestorius sebagai ajaran sesat, dengan mengatakan bahwa Nestorius telah mengingkari keilahian Kristus. Pada tahun 431 Nestorius dipecat oleh konsili ekumenis di Efesus, dan pada kemudian hari ia meninggal di Mesir. Konsep ajaran dari Nestorianisme ini yaitu yang berkaitan dengan tabiat ilahi dan tabiat manusia dalam Kristus, pribadi Kristus. Sebelum itu, Nestorius sendiri merupakan seorang uskup dari Konstantinopel yang dinyatakan sesat dan bid'ah oleh Gereja Katolik Roma dalam Konsili Efesus 431 dan Konsili Chalcedon 451. Penganut pengajaran yang dikenal sebagai paham Nestorianisme ini ialah ia mengajarkan bahwa aspek manusiawi dan aspek ilahi dari Kristus merupakan sifat-sifat yang berbeda, tidak menunggal. Ia berkhotbah tentang penggunaan gelar bunda, yaitu Theotokos dan Christotokos. Ia juga berpendapat bahwa Allah tidak dapat menderita di salib karena Allah itu Maha Kuasa. Oleh karena itu, bagian manusia dari Kristus telah wafat di salib, tetapi bukan bagian ilahinya. Jadi pengajaran Nestorianisme ini mengajarkan bahwa dalam Kristus yang berinkarnasi terdapat dua tabiat, yaitu tadi tabiat ilahi dan tabiat manusia. Jadi kedua ini selalu terpisah dan tidak tercampur dalam oknum Kristus yang berinkarnasi. Jadi ajaran ini menentang atau berlawanan dengan ajaran gereja resmi. Jadi dan Nestorianisme juga menolak untuk memakai gelar Theotokos untuk Maria. Menurut mereka, sebutan ini menghina Tuhan Allah yang tidak terbatas, itu tidak mungkin dilahirkan oleh yang terbatas seperti Maria. Inilah penjelasan materi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.